أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana caranya menjadi manusia yang mulia, yaitu dengan beribadah, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukannya, hanya mengesakannya saja. Oleh karenanya pada pertemuan yang lalu saya jelaskan apa agamanya malaikat. Malaikat tidak ada agamanya karena mereka lahir, ada, muncul sudah dalam keadaan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka agamanya punya agama manusia disebut Islam, yaitu menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerah itu artinya tunduk patuh kepada segala peraturannya. Itu namanya menyerah. Bukan lalu ya saya mau kalau begini, ya saya mau kalau begini, ya itu namanya bukan menyerah. Gitu ya. Menyerah itu artinya gitu ya, tanpa syarat. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih baik, gitu ya. Itu lebih baik dari apa yang kita harapkan untuk diri kita. Begitu ya. Apa yang Allah taala berikan kepada kita itu lebih baik daripada apa yang kita harapkan untuk diri kita. Karena Allah taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Jadi Dia tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Di antaranya agama ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi memintanya. Ada seorang sahabat, lupa saya, kalau tidak salah Sa'ad bin Waqqas, dia berkata, dulu kami ada sekitar 7 orang begitu. Kami dibaiat oleh Rasulullah SAW. Dibaiat, dan setelah selesai baiat, beliau berkata pada kami dengan suara membaiatnya. Katanya, saya membaiat kalian dengan syahadat dan begini. Lalu setelah selesai, beliau berkata agak rendah suaranya. La tas'alun nasa asyahum. Jangan minta kepada manusia. Nah, begitu ya, jangan minta kepada manusia. Saya lihat salah seorang dari mereka itu, kami ini naik unta, cemetinya jatuh, tidak minta tolong orang. Jangankan minta secara materi, moral tidak. Secara materi apalagi secara materi, moral tidak. Begitu ya. Jadi sudah tercabut dari dalam hatinya itu harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nabi Yusuf waktu dia ditanya oleh 2 orang di penjara karena keduanya melihat mimpi, lalu kepada yang tidak mati, tidak dihukum mati berkata, "Udzkurni inda rabbik." Coba kamu sebutkan saya ya pada jeraganmu. Fa'ansahullahu, gitu ya. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbi.
Syaitan menjadikan orang tadi itu lupa menyebut nama Nabi Yusuf di hadapan juragannya. Nah, begitu ya. Nabi Yusuf sempat berharap kepada seseorang, kepada manusia. Padahal beliau seorang rasul. Lupa. Lupa. Orang itu bukan soal imannya, tapi karena ya manusia wajar. Lupa tiba-tiba berharap kepada manusia. Apa hasilnya? Fala bitafisijni bid'ah sinin. Tinggal di dalam penjara tadi bid'ah sinin. Bid'ah sinin itu antara 1 sampai 9 tahun. Ya sama saja. Nah, gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara dengan cara yang mulia. Bukan dari lewat pertolongan orang tadi, tidak. Dengan cara yang mulia, yaitu dia mentakwilkan mimpinya gubernur itu. Nah, begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan hidup kita di jalan yang mulia. Nah, cuma kita lupa. Kadang-kadang masih belok sana, belok sini, belok sana lah. Begitu ya. Belok mengharap ini, mengharap ini. Nah, Allah taala ingatkan pada malam hari ini pada surat Ali Imran 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah min dunikum. Orang beriman, Allah taala katakan, jangan kalian mengambil bitanah. Bitanah itu dari kata batan. Batan itu perut. Perut itu tersembunyi. Ya, jangan kalian mencari seseorang ya, yang kalian percayai selain dari kalian. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka itu selalu kepingin menciptakan kerusakan pada kalian. Khobal itu rusak. Begitu ya. Waddu ma'anitum. Mereka senang apa yang membuat kalian itu susah. Allah Ta'ala memberitahu. Orang kafir itu ya, yang menciptakan, kata Allah Ta'ala, saya yang ciptakan. Yang mengasih rezeki saya. Itu tidak nurut sama saya. Begitu ya. Yang menciptakan orang kafir, Allah Ta'ala. Yang ngasih rezeki orang kafir, Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mau memuliakan Allah taala. Yang dimaksud beriman itu memuliakan. Yang dimaksud beriman itu memuliakan. Orang kafir itu tidak mau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok kita minta orang kafir memuliakan kita? Gitu. Ini mesti kita pahami. Jangan mencari, artinya kesimpulannya, jangan mencari kemuliaan dari orang yang tidak ngerti kemuliaan lah. Begitu loh gampangnya. Jangan mencari kemuliaan dari orang yang tidak ngerti kemuliaan loh. Begitu ya. Tapi mereka ini orang ngaku beriman lah, iya. Artinya mereka meskipun ngaku merasa menganggap sebagai orang beriman, tetapi yaitu orang munafik misalnya, masih belum bisa merasakan mulianya sebagai orang beriman. Ya tidak mulia, loh, gitu loh. Ya tidak mulia. Gampang. Begitu ya. Kita mau mengambil sesuatu itu pada tempatnya. Kita perlu kemuliaan, ya cari orang yang mulia, yang ngerti kemuliaan. Oh begitu ya, iya. Syaratnya kita sendiri sudah mengerti apa itu kemuliaan. Syaratnya kita sendiri sudah ngerti apa itu kemuliaan. Kemuliaan itu adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sendiri belum mengerti bahwa kemuliaan itu adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan minta orang lain. Begitu loh. Kita belum mengerti. Kita tuh belum mengerti. Kemuliaan itu apa? Tidak ngerti kita. Jangan kita minta orang lain untuk memberi apa yang kita tidak ngerti. Begitu ya. Kita tuh mesti tahu. Mesti tahu apa yang harus Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini mesti kita pahami. Saya ulangi ya supaya ngerti. Ya, kita itu ya, ini perlu dicatat. Mesti tahu apa yang harus Allah Ta'ala berikan pada kita. Nah, begitu loh. Nah, kalau kita tidak ngerti apa yang Allah Ta'ala berikan, yang harus Allah Ta'ala berikan pada kita, iya ya loh. Saya tanya, agama ini seberapa besar sih kontribusinya pada kita? Gitu ya. Pertanyaan yang nakal ini. Kita tuh ngaku merasa menganggap diri kita beriman. Lah iya, saya tanya maaf saja, jangan tersinggung. Gunanya agama ini buat kita itu apa sih? Lah, saya itu sejak ibadah rezeki saya banyak. Orang tidak ibadah lebih banyak rezekinya. Orang tidak ibadah lebih banyak rezekinya, Anda tidak ngerti. Nah, semakin mereka menjauhi Allah Ta'ala, rezekinya tambah banyak. Nah, begitu, iya ya. Jadi apa ya gunanya agama ini? Apa tidak ngerti lah. Gunanya agama ini adalah kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Allah Ta'ala memberikan kita segala hal
yang buat kita mulia dalam pandangannya. Yaitu apa? Amal soleh misalnya. Amal soleh. Kita dikasih hadiah amal soleh. Yang amal soleh itu nanti berguna di dunia tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jangan mengharap kalau saya banyak beribadah begini kelihatan, tidak kelihatan. Sahabat itu dapat apa? Sahabat itu dapat apa? Berangkat dari Mekah ke Madinah tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Gitu ya. Secara materi tidak dapat. Rumah tidak ada. Tidak ada. Di mana tempatnya? Di sebelahnya kamarnya Nabi. Ahlus Suffah. Sekarang masih ada lokasi itu. Di sebelahnya kamarnya Nabi itu, kuburnya Nabi itu ada tempatnya agak tinggi begini lantainya. Gitu ya, ada pagarnya. Ahlus Suffah yang mereka ngeleset di situ. Hafal Quran, udah lihat WA, hafal Quran. Hafal Quran, tidak megang HP. Hafal Quran. Gelap masjidnya, tidak ada lampunya, gelap. Hafal Quran. Pagi kerja, malam hafal Quran. Begitu ya, hafal Quran, hafal Ahlus Suffah. Nah, begitu ya, itu Ahlus Suffah, hafal Quran. Tidak dapat apa-apa. Nah, kalau Islam, mereka menganggap bahwa Islam ini mesti memberikan saya materi, salah alamat. Gitu ya. Islam itu bukan tempatnya itu. Islam itu tempatnya kita mencari keselamatan khususnya di akhirat, Nah, utamanya di akhirat. Begitu ya. Utamanya di akhirat. Kalau selamat di dunia yaitu misalnya tidak mati, sahabat mati kok, jihad mati mereka. Nah, belum sampai Madinah ada yang mati. Nah, begitu. Yang dicari keselamatan akhir innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Gitu ya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang beriman, jihad, hijrah mengharapkan rahmat Allah Taala. Mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'dzuna. Gitu ya. Orang-orang yang diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala lah. Gitu ya. Ada pula yang belum sampai ke Madinah sudah mati lah. Begitu ya. Karena mereka menganggap, loh, sahabat itu ke Madinah tidak pakai anak, tidak pakai istri. Bisa enggak kita itu? Ayo coba. Bisa enggak kita? Berangkat, tidak pakai anak, tidak pakai istri. Bisa enggak? Begitu ya. Wah, lihat fotonya. Oh, jangan jadi hijrah di Mekah saja. Sahabat itu berangkat dan bawa uang, dan bawa anak, dan bawa istri. Selesai ya, sudah 10 tahun di Mekah, di Madinah, 10 tahun di Madinah. Masuk Mekah mereka, Fathu Mekah. Berbahagia mereka ketemu. Boleh tinggal di Mekah? Tidak boleh. Duh, ini rumah saya ada di sini, saya tidak boleh kembali ke Madinah. Balik ke Madinah. Waktu haji ke Mekah mereka kangen-kangenan dengan keluarga mereka. 3 hari saja kata Nabi SAW. Tidak boleh lama. Loh, masih kangen-kangenan? Iya, tidak boleh. Berangkat kembali ke Madinah. Begitu. Sahabat itu begitu. Lepas dari dunianya lepas. Jadi kalau kita mau mengukur iman kita itu seberapa, ini dunia, ini akhirat. Lebih dekat kemana itu saja. Gitu ya. Kalau kita mau mengukur, saya itu kira-kira ya, iman saya itu seberapa? Gampang. Ini dunia, ini akhirat. Lebih dekat kemana hati kita? Kalau kita itu lebih dekat kepada kembali pada Allah Ta'ala, insya Allah. Apa buktinya? Tandanya apa? Senang mengingat Allah Ta'ala. Anda kok senang zikir, ingat Allah Ta'ala, baca Al-Quran loh. Yang ini yang ada gunanya. Ini yang menyelamatkan saya nanti di kuburan. Begitu ya. Waktu saya di kuburan sendirian di kegelapan, ya yang menyelamatkan ya amal soleh ini. Ya zikir, baca Al-Quran, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang menyelamatkan saya di kuburan nanti. Begitu ya. Bukan anak, bukan istri, bukan harta, bukan jabatan, bukan. Ya amal soleh yang menyelamatkan saya nanti di kuburan, ya ini sampai nanti di akhirat nanti, ya ini yang menyelamatkan saya lah. Itu orang yang beriman lah. Jadi tidak boleh seseorang bersandar, ya jangankan kepada orang kafir, kepada orang beriman pun, kepada orang beriman pun, gitu ya, tidak boleh. Begitu. Baik. Di sini saya membaca yang dibaca oleh Ibn Katsir, yang dibawa oleh Ibn Katsir sebuah riwayat dari Bukhari, dari Nasa'i, gitu ya, bahwa gitu ya, dari Abi Salamah, dari Abi Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifah illa kanat lahu bitonatan." Ma ba'atsallahu min nabiyyin, Allah tidak mengirim seorang nabi, wa lastakhlafa min khalifah, dan tidak pula seorang khalifah illa kanat lahu bitonatan. Allah telah memberi dia dua bitonah, 2 orang yang dekat. Nah,
Bitonatun ta'muru bil khair wa tahudduhu alaih. Ada bitonah, teman yang selalu memerintahkan untuk kebaikan. Wa bitonah ta'muru bisu, dan teman yang memerintahkan pada kejelekan. Wa tahudduhu alaih, selalu mendorong. Nah, memerintahkan dan selalu mendorong. Nah, wal ma'sum man 'asamallah. Ma'sum adalah orang yang dilindungi oleh Subhanahu wa taala dari ajakan-ajakan yang jelek tadi. Ya. Begitu ya, dari segala ajakan-ajakan yang jelek. Allah Ta'ala melindungi. Ya. Begitu ya, Allah Ta'ala melindungi. Setiap manusia punya syaitan yang ngajak pada kejelekan. Di dalam hati itu ada. Suatu kali Aisyah melihat Nabi keluar dari rumahnya malam-malam. Oleh Aisyah diikuti, mau kemana ini? Nah, istrinya 9, mau kemana? Begitu ya, pasti ke rumahnya istrinya yang keberapa tidak tahu, pokoknya pasti ke sana lah. Begitu ya, pasti ke sana, diikuti. Lalu beliau kembali, Aisyahnya kembali. Kamu dari mana Rasulullah? Tadi kamu yang ikut saya. Iya. Oh, rupanya syaitanmu sedang lagi mengganggu kamu. Loh, apakah setiap orang ada syaitan? Ada. Nah, gitu ya. Tanya saja Allah. Saya juga punya, tapi Allah Ta'ala sudah menjadikan syaitan saya itu sebagai orang yang beriman, sebagai jin yang beriman. Nah, itu jinnya Nabi. Nah, begitu ya, jinnya Nabi. Lah, jinnya kita, wallahu a'lam. Nggak tahu. Begitu ya. Makanya meskipun Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah, gitu ya. Yang dibelenggu itu sebagian setan, bukan semua. Bukan yang mengalir di tubuh ini, bukan sebagian saja. Yang mengalir ya mengalir tetap. Nah, begitu ya. Yang maksiat di luar Ramadan ya maksiat dong. Sudah menjadi korinnya, sudah menjadi temannya. Tidak bisa tiba-tiba Ramadan menjadi baik. Lalu setelah Ramadan ya sudah itu yang sejalan. Nah, setan itu tetap ada. Yang dibelenggu itu setan-setan yang di luar yang biasa ngajak orang. Kalau diperlukan dialah. Gitu ya. Jadi dia dinonaktifkan Ramadan. Nah, gitu ya. Lalu setelah Ramadan ya aktif lagi dia. Kan begitu. Tapi yang mengalir di tubuh ya tetap ada. Tetap masuk kamar mandi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk masjid, a'udzubillahi samil alim, gitu ya, minasyaitonirrajim. Ada masuk masjid, baca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ya, ya itu. Tapi jangan ketemu istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu cari masalah namanya. Ya, jangan, gitu ya. Katakan assalamualaikum, jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dia juga jawab a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama. Begitu ya, nanti akhirnya jadi rame. Begitu ya, itu yang jadi. Begitu ya, itu yang baik. Allah Ta'ala mengatakan, ya, la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad badatil baghdha min afwahim. Sudah tampak, kebencian itu sudah tampak. Begitu ya. Loh, tapi mereka kalau ketemu saya tersenyum, ya jelas. Begitu ya. Lah kita minta orang barat pakai jas ketemu lalu marah, ya baik. Begitu ya. Tapi dia ngirim memberontak. Begitu ya. Dia baik ketemu kita, baik ya Pak. Wah, baik, foto-fotoan baik di media. Tapi dia ngirim memberontak. Nah, ngirim memberontak untuk memberontak pada kita. Nah, membunuh tentara kita. Nah, begitu ya. Tapi kalau ketemu di gedungnya dia, wah, baik. Orang kafir, orang barat itu baik ya jelas. Mana dia mau menunjukkan kebenciannya? Tidak. Gitu ya. Tetapi Allah telah mengatakan, wa qad badatil baghdha min afwahihim, gitu ya. Sebenarnya sudah tampak ya, dari kebencian mereka itu ada terlihat dalam ucapan mereka. Sudah tampak meskipun tidak banyak, ada. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar lagi. Tidak senang. Orang kafir itu tidak senang kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, dia tidak cinta kepada Allah Ta'ala, tidak senang dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Karena dia tidak senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia membenci setiap orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia benci. Lihat Nabi SAW. Nabi itu berbuat apa sih? Tidak ada itu. Hanya mendirikan sholat. Itu salah. Tidak boleh. Nah, mereka benci kepada Nabi karena Nabi mendirikan sholat. Nah, begitu ya, mereka benci pada Nabi karena Nabi mendirikan sholat. Nabi tidak pernah melakukan pemberontakan, tidak ada kerusakan. Tapi mereka tidak senang. Ya. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Bukan in kuntum mu'minin, tidak.
Qad bayyana lakumul ayat, sudah kami jelaskan ayat-ayat ini. In kuntum ta'qilun, kalau kalian itu berakal, bukan tatafakkarun, bukan. Tatafakkur itu masih mikir. Tadzakarun, sadar. Ini tidak ta'qilun, spontan. Kalau kalian akal kalian itu sehat, ya masa tidak ngerti-ngerti kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan begini, masa tidak ngerti-ngerti. Masa masih terus cinta kepada orang kafir. Begitu ya. Beli kaosnya malah dibayari mahal triliunan untuk bak bola loh. Ada apa? Nah, orang kafir dibayar triliunan untuk bak bola. Nah, yang bayar orang beriman. Begitu ya, orang beriman bayari. Begitu ya, bayar orang kafir untuk membak bola lah. Coba uangnya dipakai untuk hal yang baik. Begitu ya. Untuk memuliakan Islam ini. Bukan untuk membayar orang kafir membak bola buat apa? Begitu ya. Ya bawa sendiri bola, saya juga bisa kok bawa bola. Begitu ya, ada masalah lah. Buat apa? Begitu ya. Inilah orang beriman. Begitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya memuliakan orang yang dihina oleh Subhanahu wa taala. Ha antum haula, kata ayat 19. Ya ini kalian tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ha antum haula. Ini kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dah enak loh ya. Ini dah enak. Antum lihat kalian. Kalian mencintai mereka wa la yuhibbunakum. Tidak cinta dengan kalian. Wa tu'minu bil kitabi kulli. Kalian beriman kepada isinya Al-Quran seluruhnya. Orang kafir kepada seluruh isinya Al-Quran. Wa idza laqukum qalu amanna. Nah, mereka itu orang-orang yang munafik itu atau orang-orang Yahudi misalnya, kalau ketemu kalian amanna. Wa idza khalau azzu alaikumul anamila minal ghaiz. Kalau mereka itu sendirian, mereka itu azzu alaikum alamina, menggigit jarinya dari begitu bencinya kepada kalian. Artinya andaikan kalau bisa orang Islam ini dimakan, mau dimakan orang kafir. Andaikan orang kafir itu bisa makan dagingnya kita, mau dimakan sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau dimakan, dimakan. Gitu ya. Dari begitu bencinya kepada kita lah. Ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan ini, tidak ngerti kita, tidak ngerti. Kalau Allah tidak menjelaskan begini, tidak ngerti orang kafir itu baik, kulitnya putih, kalau tersenyum ganteng ya, memang. Nah, tapi mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kejahatan. Nah, yang tahu jahatnya orang kafir ya orang kafir. Yang tahu jahatnya orang kafir, sesama kafir. Nah, kalau kita itu husnudzon, semua itu baik orangnya. Ya jelas penampakannya baik. Tapi di balik itu, gitu ya. Mereka, gitu ya, tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Nah, kalian menganggap mereka itu bersatu, tidak. Artinya saling bertentangan. Ba'sum bainahum syadid. Kejelekan mereka antara mereka, keras sekali. Orang kafir itu saling. Orang kafir itu tidak menganggap kita sebagai lawan yang berbahaya. Tidak ada masalah kita itu. Orang beriman itu tidak ada masalah. Yang berbahaya itu antara mereka sendiri. Yang berbahaya antara mereka sendiri. Karena mereka tahu bahaya orang kafir itu. Karena mereka tahu diri mereka jahat, jadi mereka tahu jahatnya orang lain. Nah, begitu. Baik. Kul mutu bi ghaidikum. Silahkan kalian itu mati dengan kebencian kalian. Kul mutu bi ghaidikum. Katakan silahkan kalian mati dengan kebencian kalian. Nah, artinya kalau kalian itu mati karena benci dengan orang beriman yang sudah begitu tetap ada. Karena agama ini bukan milik kita, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bumi milik Allah taala, manusia milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian benci dengan orang beriman, gitu ya. Orang beriman itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalian Islam miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalian benci bagaimanapun tetap ada Islam di atas bumi ini. Nah. Ayat 120. In tamsasum hasanah tasuhum. Diulangi lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, misalnya menang, dan sebagainya, tasuhum, tidak senang. Nah, orang kafir itu tidak senang kalau kita dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak senang. Orang kafir itu tidak senang kalau kita dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, repot ini.
Gitu ya. Soalnya kita ribut yang di atas tanah, kita ribut hutan jati, kopra dan sebagainya. Kita tidak tahu di bawah tanah ini ada segala macam yang mahal. Gitu ya. Ada bahan-bahan yang mahal di bawah tanah kita itu. Gitu ya. Kita tuh ribut, oh itu ada kopra, kelapa sawit, jati, itu tidak ada masalah itu. Yang di bawah ada timah, tembaga, minyak loh. Lah kalau ada uranium bagaimana? Lebih hebat lagi itu. Begitu ya. Itu bernilai. Kalau jati dan sebagainya itu di Amazon sana banyak. Yang penting bawah tanah ini apa lah? Lihat diketahui orang kafir itu di bawah tanah kita. Nah, dari dulu orang kafir ke negara kita. Karena mereka hanya tahu di atasnya saja. Hanya tahu di atasnya saja. Nah, setelah lama ada teknologi, mereka tahu di bawah kita itu ada ini, ada ini. Oh, ini mahal ini. Ini mahal, ini penting ini. Mereka perlu orang yang bisa mengamankan kedudukan mereka di negara kita. Nah, begitu ya. Mereka perlu orang yang bisa mengamankan kedudukan mereka di negara kita. Mereka butuh. Begitu ya. Mereka butuh dengan apa yang di dalam tanah negeri kita ini. Ini mesti kita sadari bahwa orang kafir itu berkepentingan. Jadi mereka tidak senang kalau kita berhasil bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak senang kalau kita itu bisa merasakan nikmat Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mematikan kita. Kita itu pasar kok, tidak dimatikan kita. Tapi jangan sampai kita bisa semaksimal mungkin merasakan nikmat itu. Tapi ternyata kita bisa merasakan. Ternyata kita bisa merasakan. Nah, aneh ya orang beriman ini ya. Sudah diambil gitu ya, sebanyak mungkin rezekinya, masih banyak, masih bisa merasakan. Nah, masih kuat daya belinya. Begitu ya. Masih macet embongnya. Gitu ya. Masih ramai pasarnya, lu bayangkan. Nah, gitu ya. Bahkan mereka bisa berbondong-bondong berangkat ke Mekah. Masih padat Mekahnya. Bagaimana orang beriman ini? Sudah diambil hartanya, tetap masih ada. Begitu ya, tetap masih ada lah. Begitu ya, rezeki dari mana rezekinya orang beriman ini? Allah Ta'ala ngasih rezeki. Allah Ta'ala ngasih rezeki pada orang beriman sehingga mereka bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang kafir tetap susah mereka, sakit hati dengan kenikmatan yang kita terima. Wa in tusibkum sayyi'ah, kalau kalian itu kalah, gitu ya, rugi, hancur dan sebagainya, senang. Nah, begitu ya, kalau kita itu kalah, rugi, hancur dan sebagainya, nah, begitu ya, senang mereka. Jadi mereka berusaha, di satu sisi mereka ingin melemahkan kita, di sisi lain jangan sampai mati lah, gitu loh. Begitu ya. Ini sama dengan misalnya, gitu ya, saya kasih contoh yang agak jelek gitu ya. Misalnya ada dokter, ya, gitu ya, ngasih obat supaya orang tidak sembuh-sembuh lah, supaya bisa kembali lah. Orang kafir itu begitu. Kita dikasih obat, misalnya dokter seperti ini insya Allah tidak ada, cuma saya kasih gambaran saja. Orang kafir itu jangan khawatir, tidak akan mematikan kita, gitu ya. Karena kita itu pasar. Tapi mereka melemahkan kita agar kita jangan jadi produsen, konsumen saja. Nah, toh itu pun sudah bagus, gitu ya, tetap bisa menyerap produk mereka dan sebagainya. Lah, tidak apa-apa. Begitu, jadi jangan khawatir, tidak ada masalah. Begitu ya, tetap kita ternyata kenyataannya bisa kok, tetap bisa menyerap produk mereka. Lah, itulah yang terjadi. Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian mau sabar menghadapi perbuatannya orang-orang yang tidak beriman itu dan bertakwa, nah, gitu ya. Jangan hanya sabar saja. Sabar lalu tidur. Oh, bukan begitu. Sabar dan takut. Menderita, ya sudah saya terima dan takut. Nah, kalau sabar saja pasif, ya sudah mau diapakan. Takwa tidak. Takwa itu mendorong untuk berbuat baik. Setelah mendapatkan segala macam hal-hal yang melemahkan dirinya, sabar dia, kemudian bertakwa. Nah, takwa itu mendorong. Kalau tidak ada takwa, ya tidak ada ibadah, tidak ke masjid. Nah, begitu. Jadi tidak ada takwa, ya sudah diam saja. Saya itu sabar, saya dikasih sakit sabar. Kalau takwa tidak, saya meskipun tidak enak badan, saya ke masjid. Nah, begitu ya. Saya meskipun tidak enak badan, saya tetap bangun malam. Loh. Saya meskipun begini, saya tetap berbuat baik. Itu takwa namanya. Kalau sabar tidak, sekedar ya menahan diri dari marah, menahan diri dari segala macam. Tapi takwa tidak, mendorong untuk berbuat baik. Nah, saya dihina orang, saya sabar. Takwa, saya maafkan.
Saya dihina orang, saya sabar, ya sudah tidak apa-apa. Takwa, ya saya maafkan, buat apa? Begitu. Baik, sekarang contohnya bagaimana? Ayat 21. Ayat 121 ceritanya bahwa saat terjadi perang Badar, ada sebagian sahabat mendengar ceritanya begitu hebat. Orang kafirnya pun tidak puas dengan hasilnya perang Badar itu. Karena ya mereka bagaimana? Ada 70 orang dari mereka mati. 70 orang ditawan. Tidak puas mereka. Mereka kepingin kembali ke Madinah. Itu di bulan Ramadan. Tahun kedua perang Badar. Nanti tahun depan mereka kembali. Yaitu Syawal. Syawal, pertengahan Syawal mereka masuk ke Madinah. Mendekati daerah Bukit Uhud. Jadi Madinah itu dikelilingi oleh Bukit Uhud. Letter L begini. Dikelilingi oleh Bukit Uhud. Dari Masjid Nabawi kelihatan Bukit Uhud. Panjangnya 7 km, luas sekali. Gitu ya. Mereka ke daerah Uhud. Pada hari Rabu, tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal. Bayangkan, kalau kita ada musuh bulan Syawal, nanti saja ya. Gitu ya, nantikan saja. Dzulqa'dah nanti. Ini tidak Syawal, ini masih ujung-ujung ini. Masih ujung-ujung rahatan kok ada merjak perang. Begitu Ramadan, masih puasa saya. Begitu ya, Ramadan puasa. Ramadan itu waktunya dengar pengajian, bukan. Ramadan itu bukan waktunya dengar pengajian, melaksanakan, mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bukan cari ilmu, bukan. Hasilnya belajar selama 11 bulan, ya Ramadan itu dikerjakan. Bukan Ramadan belajar lagi. Begitu ya. Ramadan itu waktunya melaksanakan apa yang sudah kita kerjakan. Bukan belajar Ramadan itu. Bukan waktunya belajar. Waktunya mengimplementasikan, merealisasikan apa yang sudah kita ketahui di bulan Ramadan. Bukan belajar. Bukan belajar secara verbal begini, bukan. Gitu ya. Ya itu kita kerjakan apa yang kita ketahui selama 11 bulan, sabar, ya itu dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, sahabat begitu. Di bulan Ramadan mereka diajak perang Badar di bulan Ramadan. Nah, di bulan Syawal tahun depannya, tahun ketiga Hijriah, mereka datang hari Rabu, Kamis, Jumat Nabi SAW rapat dengan sahabat. Nah, gitu ya. Kata Nabi bertanya kepada Abdullah bin Ubay, sebagai tokoh Ansor yang tidak pernah beliau ajak ngomong, sekarang diajak ngomong. Katanya Abdullah bin Ubay, kalau kita keluar ketemu mereka, gitu ya, Madinahnya kosong, lalu kita kalah, mereka masuk Madinah, nah, bahaya. Jadi bagaimana? Ya di sini saja, bertahan di dalam kota, perang dalam kota, perang dalam kota, bertahan. Mereka nanti bisa bisa kita lawan, bisa kita, karena areanya terbatas. Ya, kalau keluar ke sana, lalu kita ke sana kalah, mereka masuk Madinah, bahaya. Oh, begitu ya. Ini Abdullah bin Ubay tidak pernah sekolah, tidak pernah di Sesko, tidak pernah, gitu ya, tidak pernah di Lemhanas, tapi ngerti dia. Kalau kita berangkat ke sana, sampai di sana kita kalah, mereka masuk Madinah, bahaya. Jadi bagaimana? Di Madinah saja. Lalu ada sahabat, ya, mereka yang belum merasakan perang, ya kepingin mereka, kepingin merasakan jihad, mereka kepingin berangkat, gitu ya. Nabi rupanya cocok kepada yang ingin keluar dari Madinah. Ya sudah, beliau masuk ke rumahnya, beliau pakai baju zirahnya, baju besinya, beliau pakai. Lalu rupanya orang-orang itu menyesal. Ya Rasulullah, kami gitu ya, rupanya memaksa engkau ya Rasulullah. Gitu ya. Ini tidak pantas sebenarnya. Kalau kamu tidak mau berangkat ya tidak apa-apa. Oh, tidak bisa, kata Rasulullah SAW. Ma yanbaghi linabiyyin idza labitha la'matahu ay yadh'aha hatta yuqatil. Tidak bisa, tidak boleh bagi seorang nabi kalau sudah menggunakan bajunya untuk perang, lalu dia meletakkannya sampai dia perang, sampai selesai. Tidak boleh, tidak jadi, tidak bisa. Gitu ya. Sama dengan orang pakai ihram. Pakai ihram, gitu ya. Bukan sekedar memakai saja. Dia niat mau umroh. Nah, setelah itu dia lepas dulu, ada peraturannya. Nah, ini bukan pakai sarung ini. Nah, saya mau umroh. Nah, ya. Setelah saya pakai, udah jadi, udah boleh. Nah,
gitu ya. Bukan sekedar menggunakan, bukan ya. Kalau sekedar menggunakan saja tidak ada niat tidak apa-apa. Pakai kain ihram tidak ada masalah kalau manasik. Tapi kalau saya sekarang mau ke Masjidil Haram, mau ke Tan'im, mau melaksanakan umrah, tiba-tiba tidak jadilah. Itu ada peraturannya, tidak sekedar begitu saja. Ini mesti kita pahami. Apalagi seorang nabi yang mau berangkat perang sudah dipakai, udah boleh dibatalkan sampai dia berperang dan kembali dari perang. Baik. Lalu beliau berangkat bersama sekitar 1.000 orang. Nah, beliau berangkat bersama sekitar 1.000 orang sahabat. Nah, baik, saya baca ayatnya. Ayat 121, wa idz ghadawta min ahlik. Waktu engkau berangkat dari rumahnya istrimu yaitu Aisyah, tubawi maqa'idal qital, menyiapkan tempat-tempat maqa'id untuk berperang. Nah, wallahu sami'un alim. Allah taala mendengar itu mengetahui isi hatinya Nabi. Nah, gitu ya, mendengar isi hatinya Nabi. Baik. Idhammat ta'ifatani antafshala. Ada, nah, gitu ya. Ada dua, nah, gitu ya. Ada dua kelompok, dua suku. Nah, gitu ya. Ada dua suku yang antafshala, mengundurkan diri. Ya. Wallahu waliyuhuma. Dua suku ini ya dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay. Nah, mundur mereka. Tapi jumlahnya banyak, 300 orang. Nah, dari 1.000 berkurang jadi 700. Melawan 3.000 orang. 1 lawan 4. Kalau perang Badar 1.000 lawan 300, 1 lawan 3. Perang Uhud 1 lawan 4. Begitu ya, 1 lawan 4. Ini kalau imannya tidak kuat, ya. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Allah Ta'ala mengatakan hanya kepada Allah Ta'ala orang beriman itu bertawakal. Wallahu waliyuhum. Allah Ta'ala wali mereka, melindungi mereka. Artinya mereka itu salah. Mengundurkan diri itu salah. Tetapi karena Allah Ta'ala wali mereka, setelah mengundurkan diri mereka menyesal. Setelah mengundurkan diri mereka menyesal, yaitu Bani Harithah dan Bani Salimah. Nah, ya, Bani Harithah dan Bani Salimah menyesal mereka. Setelah mengundurkan diri mereka menyesal. Andaikan bukan Allah Ta'ala bukan wali mereka, mengundurkan diri, bangga mereka. Iya, memang tidak perlu ikut. Buat apa lah? Jadi dosa akhirnya. Tapi karena menyesal, Allah mengatakan wallahu waliyuhuma wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Allah ngasih contoh. Kenapa kok harus kok harus takut berperang? Padahal kalian itu sudah ditolong di perang Badar. Nah, kenapa kok harus takut? Pada perang ini, nah, gitu ya, pada perang Uhud, nah, gitu ya, saya baca di sini, ada seorang bernama Nu'man bin Malik al-Ansari. Waktu Nabi, apa kata dia? Ya Rasulullah, la tahrimni al-jannah. Jangan mengharamkan saya dari masuk surga. Nah, saya ini kepingin masuk surga. Ya ini, caranya ya ini. Nah, begitu ya. Ya ini, yang menyediakan saya untuk masuk surga, ya datangnya orang kafir. Lah sekarang tidak berangkat. Bagaimana cara masuk surga? Gitu. Siap, ngerti. Tahu caranya masuk surga itu tahu caranya. Bagaimana? Ya ini. Gitu ya, seperti surah Ahzab, waktu perang Ahzab orang pasukan datang, hadza ma wa'adana Allah Rasuluh. Ini yang Allah telah janjikan. Ya ini caranya. Gitu ya. Hadza ma Rasuluh wa sadaqallahu Rasuluh. Ya ini caranya. Lah, ngerti mereka. Orang beriman itu ngerti caranya masuk surga. Ya ini caranya. Gitu ya. Ya ini yang Allah Ta'ala siapkan. Allah Ta'ala kepingin saya masuk surga, caranya ya mendatangkan orang kafir ini. Ya ini, jadi dia mati saat itu. Baru pertama dia mati. Nah, Allah ingatkan ya, kepada 50 orang yang di atas gunung. Nah, gitu ya, di Jabal Rumat, gitu ya, gunung yang isinya 50 orang pemanah yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari diserang dari belakang. 50 orang. Nabi siapkan mereka di atas supaya Nabi berperang hanya dari satu arah saja.
Kalau dari dua arah repot. Begitu. Itulah yang terjadi. Baik. Allah mengatakan pada ayat 123, wa laqad nasarakum bi badrin wa antum adillah. Loh, kalian kan sudah ditolong tahun lalu di Badar. Wa antum adillah. Kalian orang yang terhina. Terhina. Gitu ya. Bukan orang yang punya kuda, tidak punya. Begitu ya. Tidak ditolong. Kalian terhina ditolong Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Takutlah kepada Allah Ta'ala agar kalian bersyukur. Agar kalian itu ngerti bahwa ini nikmat Allah Ta'ala. Belum tentu kalau kalian itu waktu itu mulia, menang. Contohnya orang kafir. Orang kafir jumlahnya 1000 orang. Ada makanannya, kalah. Kalian cuma 300, tidak punya apa-apa, menang. Begitu ya. Fattaqullaha, takut kepada Allah Ta'ala supaya kita ngerti nikmat. Kalau kita itu tidak mengerti apa itu nikmat, sebanyak apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak jadi bahagia kita. Tidak jadi bahagia. Bahagia itu mahal ya. Ada orang buat rumah 50 miliar, 100 miliar, 150 miliar, 200 miliar, supaya bahagia. Mahal loh bahagia itu. Mahal bahagia itu. Tidak murah, bahagia. Ratusan miliar mereka keluarkan supaya mereka bahagia. Loh, bayangkan. Kamarnya segini besarnya misalnya. Loh, tidur sama siapa itu? Berapa orang tidur? Begitu ya. Masa istrinya 400 itu semua? Tidak mungkin. Begitu ya. Bahagia itu mahal. Mereka mengeluarkan sekian uang banyak supaya bahagia. Tidak ketemu bahagia. Orang beriman lihat. Tidak punya apa-apa mereka. Nabi SAW gitu ya. Waktu mau sujud, kakinya Aisyah disingkirkan. Mau sujud beliau. Begitu ya. Kalau ada orang tok-tok begini, untuk pintu, dibukakan pintunya begini. Rumahnya kecil. Nah kalau kita ya jalan ke sana, 10 meter, balik lagi ya batal sholatnya. Begitu, Nabi bukan orang kecil rumahnya. Nabi tidak pernah merasa, ya bagaimana ini, kok rumah saya kok kecil. Ada sahabat berkata, saya pernah masuk rumahnya sering Nabi, bisa saya pegang atapnya. Bisa saya pegang atapnya. Dari pendeknya lah. Kalau kita bagaimana? Ongkep ini. Gitu ya. Kalau gini caranya ongkep lah. Mesti pakai AC. Pakai AC tidak bisa tidur, saya ongkep lah. Gitu ya. Lain. Begitu ya. Orang beriman itu dia bisa merasakan nikmat Allah Ta'ala karena dia tahu. Definisi nikmat itu apa? Yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia berbuat baik, mencari ridhonya Allah Ta'ala, semakin bahagia dia. Karena dia ngerti, ya ini nikmat Allah Ta'ala, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.